Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang Yesus ditangkap, bahkan akan dibunuh, kedengarannya aneh di telinga. Mengapa? Bukankah sejak Yesus hadir dan tampil dalam misi pelayanan yang ia emban dari Bapanya, tidak pernah melakukan kejahatan atau tindak kekerasan tanpa alasan yang mendasar. Yesus selalu berbuat baik, menolong orang yang dalam kesusahan, didasari oleh kasih dan pengorbanan. Mengapa sekelompok orang mau menangkap dan ingin membunuhnya? Apa salah Yesus dan apa yang melatar belakangi rencana tersebut? Kita temui jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ayat paralel Lukas pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 di bawah perikop rencana untuk membunuh Yesus. Di situ dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Nah, ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Alkitab terjemahan sehari-hari mengatakan mereka mencari jalan untuk membunuh Yesus secara diam-diam. Maksudnya supaya orang lain tidak ada yang tahu, karena Yesus sangat terkenal di masyarakat dan banyak pengikutnya pada saat itu. Lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang atau kelompok yang berniat jahat terhadap Yesus adalah orang-orang yang justru terkenal saleh, berpendidikan, juga memiliki kedudukan sebagai pemuka-pemuka agama Yahudi saat itu. Nah, lalu bagaimana mereka hendak membunuh Yesus? Alasannya satu, karena mereka menganggap Yesus berbeda pandangan dengan mereka. Mereka melihat Yesus sebagai musuh yang harus disingkirkan. Mereka tidak mau kehilangan pengaruh di masyarakat saat itu. Yang kedua, karena mereka merasa iri hati melihat ketenaran Yesus yang begitu cepat meningkat dan membuat mereka terheran-heran. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus lebih tenar dari mereka. Oleh karena itu Yesus bagi mereka harus dihabisi, dieksekusi, dan itu dilakukan menjelang 2 hari raya Yahudi, yaitu hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Nah, kekasih Tuhan, hari raya Paskah bagi orang Yahudi adalah perayaan pembebasan nenek moyang atau leluhur bangsa Israel dari Mesir. Pada waktu itu anak-anak sulung orang Mesir dibunuh oleh malaikat Tuhan. Tetapi pintu-pintu rumah orang Israel yang bertanda darah domba itu dilewati, atau Pesah yang artinya melewati. Sedangkan hari raya roti tidak beragi adalah perayaan selama 7 hari habis Paskah, di mana roti dibakar tanpa ragi sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kekasih Tuhan, ternyata saat orang Israel bergembira merayakan hari pembebasan, para imam dan ahli-ahli Taurat justru menebarkan kebencian dan kematian. Dan Yesuslah yang menjadi korbannya. Mereka mengatur rencana secara rapi untuk menangkap Yesus,
setelah sepakat membayar Yudas Iskariot dengan 30 uang perak sebagai imbalan untuk menyerahkan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi kekerasan yang terjadi terhadap dirinya. Kekasih Tuhan, setelah ciuman maut yang berbisa diterima oleh Yesus dari Yudas Iskariot sebagai tanda agar tidak salah tangkap, maka salah seorang dari rombongan itu memegang tangan Yesus dan menangkapnya. Saat itu Petrus langsung bereaksi. Petrus mengambil pedang dan memotong telinga hamba imam besar. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 dan ayat 11, imam itu bernama Malkus hingga telinganya putus. Nah, menanggapi sikap Petrus itu, Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Apa yang dilakukan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti ada segi positifnya juga. Karena dia mau menunjukkan kasih yang berkobar-kobar kepada Yesus. Juga dia menunjukkan keberaniannya untuk membela Yesus Sang Guru Agung itu. Ia tentu sudah siap menghadapi resiko, yakni kehilangan nyawa demi Yesus. Tetapi bagaimanapun juga tindakan seperti itu ada negatifnya juga. Dikarenakan kalau seseorang melakukan sesuatu atau bereaksi dilandasi oleh kemarahan dan kebencian atau tindakan karena orang lain lebih dahulu lalu kita melakukan hal yang sama, orang lain yang menentukan diri untuk kita bertindak, bisa jadi lebih jahat daripada orang yang telah berbuat jahat. Orang biasa bilang pembalasan lebih kejam. Nah, kekasih Tuhan, sehubungan dengan misi Yesus, rupanya mereka sebagai murid memahami Yesus sebagai Mesias, sebagai pemimpin yang menyelamatkan Israel secara politik. Mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan Yesus. Karena itu Yesus menegur Petrus, masukkan pedang itu kembali. Artinya berhentilah, jangan lagi melakukan itu. Terkesan juga Yesus memohon maaf dari kepada orang yang telah disakiti, dilukai oleh Petrus. Nah, berbeda dengan cara pandang dan sikap Yesus menanggapi kekerasan yang terjadi terhadap dirinya. Kalau kita baca, Yesus menerima perlakuan orang terhadap dirinya bukan dengan kekerasan, tetapi membawa dan menghadirkan damai dan kasih dengan cara ia menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan menempuh jalan penderitaan, bahkan jalan kematian diterimanya. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, nyata bagi kita bahwa Yesus datang untuk membawa damai, bukan perang sebagaimana dimaksud oleh para murid. Bukan datang dengan kekerasan tetapi dengan kasih. Karena Yesus memang datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk mati, menebus dosa manusia. Bukan hanya mati Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan nubuat dalam Yesaya pasal 53 ayat 7, di situ mengatakan bahwa dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Nah, mari kita lihat kata-kata Yesus di dalam ayat 52, bacaan kita.
Bukan berarti orang yang percaya kepadanya sama sekali tidak boleh membela diri waktu diserang. Yang Yesus mau ingatkan kepada para muridnya ialah jalan kekerasan tidak boleh menjadi pilihan selaku seorang murid Yesus dalam situasi yang sulit. Karena jalan kekerasan adalah cara iblis menunjukkan kuasanya di dunia untuk menunjukkan perlawanan kepada Allah dalam menghadirkan damai sejahtera di bumi. Memang saudara-saudara, reaksi seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika ditangkap dia tidak melawan. Saat ditampar dia tidak membalas dengan menampar kembali. Saat ia diludahi ia tidak membalas meludah. Saat ia disalibkan ia tidak membalas menyalibkan. Semua sikapnya tersebut terkesan seperti kebodohan atau pengecut. Tetapi sesungguhnya Yesus mengajarkan bagaimana memerangi kejahatan dan kekerasan dengan bertindak positif, yakni mengampuni dan mendoakan, atau tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Dan kita akui bersikap seperti Yesus tentu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, terlebih di saat kita sendiri yang mengalami situasi tersebut. Kita akan cenderung mengikuti kemauan diri kita, mau rusak-rusak, mau mati-mati. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan damai adalah pilihan utama dan harus jadi prinsip hidup setiap orang percaya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Apalagi kekerasan adalah kejahatan yang ditentang oleh Yesus, karenanya tidak pantas ditontonkan oleh para pengikut Yesus. Para murid Yesus adalah orang-orang yang cinta damai dan selalu membawa damai di dalam hidup. Sebab dengan berbuat demikian, kata Rasul Paulus, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma pasal 12 ayat 20 bagian B. Maka anugerah, berkat, dan kasih Yesus akan menaungi hidup kita. Nah, kekasih Tuhan dalam kaitan dengan minggu-minggu sengsara daripada Yesus yang kita peringati, bacaan kita memberikan nasihat bahwa kita tidak hanya diminta untuk mengikut Yesus, tetapi juga meneladaninya dalam hal berkorban. Kita tidak hanya dipanggil untuk berbicara tentang kasih dan damai, tetapi memberlakukannya dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, sebagaimana diperbuat oleh Yesus. Karena kasihnya besar, mau melakukan segala sesuatu dengan taat kepada kehendak Bapanya. Amin.